Salah satunya, oke. Salah satu faktor. Oke. Cuma 17 udah tahun tuh ya. Iya kan? Owen 17 benar. tahun waktu itu. Owen masih muda banget tuh. Masih muda Kakinya itu. masih strong banget tuh. Masih strong. Nah, Cuman salah pilih klub aja. salah pilih klub. Tiba-tiba nih kok tim nggak pernah masuk final-finalan ya? Inggris. Iya. Kita tahu nih 99 kita lagi nonton yang comeback Iya, kan. betul. Aduh, nggak tahu tapi klub itu nggak tahu, nggak sebutin soalnya. Klub itu nggak tahu. Nggak tahu Klub soalnya. bagus padahal itu Mas. Itu klub bagus itu. Klub terbaik di dunia padahal. Selamat datang di podcast Man to Man di channel YouTube Side to Side Indonesia. Selamat datang di podcast Man to Man di channel YouTube Side to Side Indonesia. Bersama saya Yusril Fariza. Di sini aku akan nantangin fans-fans klub sepak bola di dunia ya. Nggak cuma di lokal tapi nanti kita akan ada internasional. Nah, secara aku ini kan laki-laki sejati, ya kan. Aku ini kan seseorang yang dibesarkan oleh laki-laki dan terjebak dalam peran perempuan. Jadi aku akan tatap muka langsung sama fans sepak bola dan langsung berdebat mereka tentang sepak bola. Nah, di episode perdana kali ini karena aku baru aja keluar dari gua setelah bersembunyi hampir 1 bulan, kalah dari Nottingham Forest, kalah dari klub bernama apa itu namanya? Yang putih, hitam, merah. Brentford. Kalah dari Brentford. Tidak lolos dari Liga Champions. Ini saya hari ini khusus keluar gua untuk meladeni satu fans. Ini fans yang bisa dibilang kurang beruntung karena pertahanan MU yang sangat bagus musim ini. Akhirnya di Anfield mereka cuma bisa mendapatkan skor 0-0. Ada Mas Agung Jaber dari Big Reds Indonesia. Ui. Mas Agung Jaber ini adalah seorang presiden dari Big Reds Indonesia yang merupakan salah satu basis fans Liverpool terbesar di Indonesia tentu saja ya. Ini memang menjabat sebagai presiden. Ini presiden komunitas tapi Mas. Iya, presiden komunitas. Bukan presiden yang debat tadi. Kita nggak enak kok. Kalau komunitas nggak ada debat lah. Iya. Segmennya terlalu menyentil-nyentil banget. Kalau presiden komunitas berarti apa tugasnya? Mengayomi aja. Mengayomi. Mengorganisir komunitas gitu kan. Karena sebenarnya 11-12 ya organisasinya tetap berlangsung kan. Karena sekarang udah 24 tahun Mas. 24 tahun. Udah di atas remaja nih Mas. Udah lulus kuliah. Mas Jaber kalau boleh tahu presiden keberapa? Nah ini challenge banget nih. Loh, masa presiden nggak tahu? Secara ofisial kelima ya. Secara ofisial. Satu masa jabatan berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Oh, berarti ada yang berulang ya? Ada yang maksimal 2 periode. Maksimal. Kita ngikutin amandemen negara kok Mas. Oh iya. Oh iya. After reformasi kan. Reformasi maksimal 2 periode. Karena kita didirikannya 99. Kalau kita didirikannya 95, sebelum 98 mungkin kita bisa selamanya Mas. Lebih kira tuh sejak kapan? 99. 99. Desember Mas. Mas Jaber bergabung di tahun? Bergabung itu di tahun 2009 mau ke 2010. 2010 awal lah. Tapi waktu itu belum member. Membernya tuh di 2011. Masih nobar-nobar lah waktu itu. Nobar-nobar. Masih anak kecil waktu itu. Masih muda lah ya? Masih muda. Liverpool juga masih so-so ya waktu itu ya? Susah dibayangkan lah Iya, ya. susah dibayangkan. Masa-masa nggak suram juga sih. Masa-masa Voronin Mas. Tapi aku pernah punya ini Mas. Aku pernah punya fans teman fans Liverpool. Dia ngefans Liverpool gara-gara Michael Owen. Waduh. Bayangkan bagaimana reaksinya ketika Michael Owen ke MU. Aduh, tapi seharusnya kalau dia suka Michael Owen berarti sudah beranjak dewasa sih udah harusnya. Seaku. Iya, harusnya udah mencerna ya udah. Mentalitasnya uang itu. Mas Jaber dari tahun kapan ngefans sama Liverpool? Nah ini kalau bicara di awal, ini jadi
Kan aku kelahiran 80-an akhir lah ya. Ya sama berarti kayaknya kita. Kayak kita seumuran deh. Nah jadi waktu era-era itu nggak ada yang nggak suka MU, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak Aneh. mungkin. Aneh. Pasti suka. Pasti gitu. suka. Pasti suka. Di rumahku kalau nggak ada yang bisa nyebut Ryan Giggs itu siapa ditendang Mas dari rumah. Oh gitu? Iya. Wah. Dicoret dari kakak Dari dong? kakak dicoret. Bahkan ini fakta ya. Di keluargaku ada aku punya sepupu yang semuanya itu namanya dari pemain MU. Dari Rian. Punya adik namanya Roy. Adiknya lagi yang terakhir Rio. Waduh. Bapaknya namanya Ali. Waduh. Ali Ferguson. Beneran, ini beneran. David nggak ada David? Nggak ada. David terlalu pasaran. Iya. Sulit kalau Mas Jaber dari tahun? Waktu itu tuh punya abang sepupu kan. Abang sepupu tiba-tiba dia ngasih jersey tahun 96. Tapi yang krem Liverpool. Ya. Ini boleh dikoreksi ya. Tapi 96 tuh logo merah gitu kan. Tulisannya di belakangnya burger gitu kan. Di belakangnya burger. Nah, ini apa nih makanan? Nah, ini kan namanya masih kecil Mas, masih berapa tahun gitu lah, baru SD gitu kan. Ini apaan nih? Udah nih klub bagus gitu kan. Dari itunya? Iya, ini klub Dari bagus. Dari kakak sepupu kan. Mungkin sekarang udah 50-an ya umurnya. Nah, ini klub bagus nih. Nyari ini Mas. Nah, masih kecil kan kalau tidur nggak lebih dari jam 10 Mas. Betul. Ya kan? Nyariin. RCTI kok nggak ada, ya kan? Klub ini. Ini klub apa gitu kan? RCTI nggak ada, terus tahu-tahu adanya di TV-TV yang second layer gitu kayak Antv gitu kan, TPI. Nah itu juga baru, oh ini soalnya kan Liga Inggris waktu itu masih ini banget, independen banget dia tidak sama sih sebenarnya kayak Itali, cuma kan Itali promonya lebih masif lah ya gitu. Dan lebih dulu pasti orang ketemu nih, suka apa? Milan. Suka apa? Juve. Suka apa? Perugia. Parma. Perugia. Perugia ada dulu. Vicenza gitu kan. Orang gitu. suka Perugia masih ada. Oh iya. Ya. Kebetulan kan kalau Itali, sukanya yang mana? Ini biru gitu. Yaudah. Ya. Nah tiba-tiba nyari nih. McManaman kan, burger. Terus masih Fowler gitu kan. Nah lanjut masih suka-sukanya, suka-suka cinta-cintaan dikit lah. Tiba-tiba nonton 98 kan. Owen juga. Piala Dunia tuh. Lawannya Argentina kan. Itu yang kita sebut aja lah Argentina kan. Kalau lawan yang sebelum-sebelumnya kan udah sebenarnya juga struggling banget naiknya. Tiba-tiba Owen, makin cinta nih sama Liverpool nih. Gara-gara Owen? Salah satunya, oke. Salah satu faktor. Oke. Cuma 17 udah tahun tuh ya. Iya kan, Owen 17 tahun waktu itu. Owen masih muda banget tuh. Masih muda kakinya itu. masih strong banget tuh. Masih strong. Nah, cuman salah pilih klub aja. Tiba-tiba nih kok tim nggak pernah masuk final-finalan ya? Inggris. Iya. Kita tahu nih 99 kita lagi nonton yang comeback kan. Aduh, nggak tahu, tapi klub itu nggak tahu, nggak sebutin soalnya. Klub itu nggak tahu? Nggak tahu soalnya. Klub bagus padahal itu Mas. Itu klub bagus itu. Klub terbaik di dunia padahal. 99 tuh. Iya. Mas, saya kan anak rumahan, anak gang lah ya. Itu orang kan nobar saat itu tuh, RT gitu kan. Itu masih hari biasa tuh kayak nggak salah ya, kalau nggak salah ya. Champion kan sekarang kan udah weekend kan. Iya, sekarang weekend. Teriak-teriakan. Tapi saya nggak ada naluri untuk mencintai Mas. Si klub ini. Klub terbaik di dunia padahal ini. Tolong disebut dulu. Klub terbaik di dunia ini. Apa ya itu ya? Yang si klub terbaik di dunia yang melakukan comeback ini. MU. Madura United lah Mas. Oke. Jujur Li. Siapa yang nggak tahu kan? Tiba-tiba akhirnya masuk final Mas. Si tim kesayangan saya ini. Tahun 2001 apa 2000 lawan Alaves Mas. Ya kan? Tahu gak klub apa? Nggak tahu. Aku Alaves itu tahu tapi Bruno. Bruno Alaves. Lawannya anaknya Johan Cruyff ya kalau nggak salah ya. Jordi Cruyff tuh. Jordi. Iya. Menang Mas. 5-4 atau 4-3, 5-4 kalau nggak salah tuh. Final? Iya final UEFA. Keren. Dan itu udah naluri kebangkitan, waduh. Ada nih percik-percik. Iya terus FA juara kan. Tapi FA susah Mas ditayanginnya. Kalau sekarang kan FA gampang. Gampang, kan? betul. Akhirnya tahu berita dari tabloid-tabloid, koran-koran
bola saat itu kan. Iya. Wah, ya udah nih, makin mencintai nih Mas. Tapi 2001 itu terakhir, 2002, 2003, 2004 hilang kabar. Hilang kabar kan karena waktu itu tayangannya. Top 4 aja enggak. Hilang kabar nih Mas. Loh, tapi kan 2004 adalah era Benitez ya kan. Nah, akhirnya kan. Akhirnya dari Gerard Houllier kan Iya, selesai kan, iya. sakit-sakitan. sakit itu Gerard Terus, Houllier iya itu. kan, habisnya masuklah Benitez. Tapi Rafa. Owen keluar Mas. Owen keluar. Owen ke Madrid waktu itu ya. Menginginkan uang. Ya kan? Menginginkan Aduh, kuasa. susah. Padahal waktu itu seingatku ya, ini boleh dikoreksi juga. Seingatku waktu itu juga McManaman sempat ngasih tahu ke Owen untuk nggak usah gabung ke klub Madrid. Spanyol yang itu ya, ke Madrid gitu. Karena kan karirnya dia di Madrid juga nggak bagus juga sama, McManaman ya. Betul, exactly. McManaman cuma dikasih kesempatan, modelnya tuh sama kalau kurang lebih tuh kayak Hazard, Kakak ya. Nasibnya, Nasibnya, betul. Dia bintang kan di Inggris kan namanya. Betul. Kan. Tiba-tiba pindah ke Madrid ya. Ya langsung Dapat dari kakok gitu. Kakok. Akhirnya Owen tetap batu Mas. Tetap Batu. Ya udah, dia terpaksa pindah. Nah, Owen pindah ada berkah untuk Liverpool Mas. Kenapa? Masuk champion kan. Owen pindah terus. Loh, Besoknya kan akhirnya endingnya kan musimnya 2004-2005 masuk champion. Iya, maksudku kalau waktu itu rayuannya hanya masuk champion. Nah ini maaf nih Mas. Iya. Waktu itu kan dari periode 2001 sampai 2004 Gerard Houllier berakhir. Iya. Itu kan ada klub yang lagi bagus-bagusnya. Nah, Merah itu dia, juga. Mas. Maksudnya Itu dia, Mas. Nggak ini juga Itu dia. nggak apa ya ngejeklek juga kalau mau Itulah. berubah gitu loh. Istilahnya kan analogi orang yang rasional gitu kan. Nih cewek cantik nih. Yang mana yang cewek cantik? Ya, yang klub yang susah disebut itulah Mas. Oh, iya. Gitu. MU maksudnya. MU. Tetangga kota. Iya. Ini cewek cantik nih. Iya. Tapi kenapa nggak ada panggilan hati gitu loh Mas? Wah, jadi ini masalah naluri aja sih. Naluri untuk mencintai. Naluri Oke. untuk mencintai. Oke. Jadinya pas masuk champion, wah terseok-seok Mas. Si Liverpool ini, Iya, oke. si tim kebanggaan saya. Sama Olympiakos saja Mas, aduh susah menang Mas. Susah menang. Ya mungkin ini yang hafal yang bisa, yang tahu ya. Gini Mas, suka Liverpool ini banyak beda periodenya. Ada yang dari, yang termasuk saya tadi dari sekedar sebuah jersey, tiba-tiba melihat pemain. Terus ada yang baru suka gara-gara Torres Mas. Ada Mas, teman saya. Ada yang suka baru gara-gara Suarez Mas. Enggak salah juga buat mereka. Ada Sah-sah aja aja. Ada yang baru suka gara-gara jersinya bagus Adidas Mas. Dia nggak ngelihat sejarahnya Liverpool sama Adidas. Oke. Bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Nah Bisa itulah dimaklumi. maksudnya banyak lah. Interpretasi di publik tuh banyak Mas. Betul. Nah akhirnya kan Olympiakos. Ya, menang terseok-seok. Ketemu Juventus. Wah Juventus aja klub killer Mas. Raksasa. Keok Mas. Tendangan Luis Garcia tuh. Aduh. Pemain Juventus sama kayak pemain Milan saat itu nggak ada yang nggak kenal Mas. Iya betul. Ngeri. Waktu itu zaman tahun 2000. Iya Ibra masih Trezeguet ya kan. Waduh masih. Camoranesi. Semuanya Mas. Masih Pavel Nedved. Wah udah ngeri lah pokoknya lah. Ya. Sebelumnya kan Chelsea kan lawan Chelsea. Juve dulu Chelsea. Chelsea gol gaib Mas. Nah ini tangan Tuhan Mas. Itu yang Chelsea, yang perdebatan itu ya. Oke. Wasitnya kalau di statement kan pernah didesan kan ya. Sorry yang ngambil majalah gitu kan. Kalau boleh dikoreksi kan. Saya melihat dari hakim garis sudah mengangkat itu gol. Oh. Iya. Defense-nya seperti itu Mas. Iya. Euforia penonton juga udah meluap lah ya. Membuat reaksi dia juga menganulir itu gol. Oke. Gitu. 1-0 doang Mas. 1-0 doang. Iya Mourinho tuh. Mourinho yang pernah pelatih, pernah ya sekedar lewat ya Mas ya. Iya. Masa-masa gelap. Masa-masa gelap. Ya akhirnya Mourinho sampai ngoceh Mas, dia kan jago media banget tuh. Dia ngomongnya, udah dia public speakingnya emang bagus sih Mourinho. Dia emang juara soal itu. Nah
Waktu Dan Chelsea lagi bagus-bagus ya Mas. Chelsea Waduh. setelah era jadi waktu Kesman ya kan, Crespo, Arjen Robben, Didier Drogba, di build up pertama kali Durgu kan. Johnson, Iya, Jokul gitu kan. Jokul ya. Jokul Arwana ini. Dav. Damin Dav. Ya oke. Banyak tuh menang Mas. Heeh. Itu supporter Liverpool mah Mas belum kelihatan di permukaan Mas. Belum. Masa udah segede? Belum. Masa Liverpool tuh gede loh. Serius Mas. Serius. Belum kelihatan lah ya. Belum kelihatan. Oke, terus Euforia supporter Milan Mas. Mengglori di mana-mana Mas. 2005 Istanbul Mas. The Miracle of Istanbul. Itu yang membuat darah mendidih, semakin yakin itu kalau saya ini fans Liverpool. Dari 3-0 menjadi 3-0 Mas. Iya. Mau matiin TV Mas. Akhirnya apa? Masak Indomie. Sorry, bukan nyebut merek. Iya. Masak mie goreng Mas. Nonton pantengin. Ya. Dari 3-0 itu ya. Babak kedua. Itu salah satu pertandingan terepik di masuk datanya UEFA juga kan. Champion itu kan salah satunya. Walaupun masih di bawah 99 kan masuk ya. Ya 99 ya memang lebih dulu lah. Ya. Tapi lebih epic itu sih menurutku loh ya. Ini kalau menurutku. Oh iya. Kalau menurut Mas Jaber beda ya gak apa-apa. Ini kan perbedaan pendapat aja kan. Tiba-tiba 3-0 comeback 3 sama Mas. Kemudian adu penalti juara Mas. Jersey Dudek. Betul. Aman. Biskan ya kan, Hipia, Rager, Finan. Banyak Alonso ya. Smiker. Bacise gitu kan. Betul. Strikernya Barros Mas. Milan Barros. Iya, sayapnya Harry Kewell Australia. Oke. Waktu itu lagi bagus-bagusnya juga dia. Iya. Nah, itulah yang membuat saya semakin udah yakin dah. Yakin dengan bahwa ini adalah deh. klub kecintaanku nih. Iya. Udah nemu di cintanya. Udah yakin. Nih. Nah, yakin tapi kan bingung Mas. Tersalurkannya kemana? Kita tahu sosial media masuk ke dunia kan baru-baru ini. Maksudnya 10 tahun. Friendster, Live Connector, awal-awal kan. Betul. Ya kan. Mungkin dulu Milis grup udah ada, tapi saya nggak ngerti soal-soal itu kan. Gitu. Sama. Maksudnya, ini jalurnya kemana nih? YM apa? Aduh nggak nemu nih. Kalau dulu aku taunya internet ya situs porno sih kalau. Ya gitu. Kalau aku. Tapi dagelan juga ada Mas. Iya dagelan juga ada. Kalau aku dagelan juga ada. Cuman kalau aku loh ya. Kalau aku kan orang menerima informasi beda-beda. Oke. Lihat apa Mas? Aku nggak lihat sih, baca. Iya. Cerita ya. Banyak tuh cerpennya sih Mas. Ya nggak usah dibahas ke situnya. Kita bahas ke ininya. Oke. Ya terus udah semakin yakin dah semakin dipantekin lah bahasanya. Mantap lah ya. Mantap. Okay. Semakin ke situ mental klub ke bawah. 2006-nya final Piala FA. 2007 masuk final lagi. 2008 udah tinggal kayak Chelsea waktu di build up kan, udah naik, udah tinggal nerusin, ngembangin, dah semakin yakin dah. Terus ketemunya sama si komunitas Big Reds ini gimana dan bagaimana? Mas? Jadi waktu Facebook itu awal-awal search aja kan, Liverpool fans. Banyak tuh Mas akun-akun anonim gitu. Nah. Ini bukan official Big Reds yang ngepost, tapi dia ngepost soal kegiatan nobarnya Mas. Oh di tiap kota? Iya di tiap kota. Saya kan radiusnya Bekasi sama Jakarta aja Mas. Nah waktu itu di 2010 udah mulai tuh Mas. Wah ternyata ada fans nih Liverpool. Ya. Fans Liverpool, ya udah masuk nobar jadi tamu di Bekasi baru. Nah, saya ikut membesarkan Bekasi, ikut membuat Bekasi. Akhirnya diciptakan regional Bekasi. Saya termasuk salah satu pembuatnya gitu. Ya udah besar sampai sekarang karena Bekasi jaraknya sama Jakarta deket kan, ibu kota kan. Ya udah bergaulnya itu aja sih Mas gitu. Koordinasinya nggak jauh. Koordinasinya nggak jauh. juga nggak jauh ya kan? gitu. Okay. Rumah di Bekasi udah gitu aja gitu. Nah ini yang membuatku penasaran sebenarnya. Aku kan tidak tergabung dalam komunitas fans club apapun. Ya, gitu. Tapi dikenal sama semua komunitas lah ya. Ya kan? Amin. Karena kan waktu itu aku mikirnya gini Mas.
kalau misalnya gabung ke komunitas, kalau misalnya komunitas stand up comedy, kita tahu outputnya adalah gerakannya dan kegiatannya adalah ya stand up, berbagi tentang stand up comedy. Betul. Nah kalau misalnya fans ke klub bola gitu, terkhusus Big Reds lah gitu. Kalau Big Reds ngapain aja? Sebenarnya sama Mas, sama kayak supporter lokal. Aktualnya kan kita pengen menyalurkan hobi yaitu dengan nonton ya kan, Nonton langsung. kecintaannya, Ya. kecintaannya, klub kecintaannya. Nah, memang perbedaannya differentnya klub lokal langsung stadion. Bisa langsung. Bisa stadion. langsung. Oke. Kalau kita layar kaca Mas. Atau layar screen. Layar screen, kafe-kafe lah ya. Kafe-kafe. Oke. Resto to resto gitu. Ya udah kita kegiatan regulernya pada hakikatnya semua komunitas fans Eropa atau di luar Eropa gitu. Maksudnya Amerika mungkin ada gitu kan. Ya udah, organiknya itu tiang panjangnya nobar. Nobar. Setelah itu kesaring Mas, ke filter. Masa orang suka bola nggak suka main bola? Oke. Ya, atau dimainin bola kan nggak? Enggak kalau itu. Kalau itu yang nggak suka kan? bola juga suka. Iya. Minimal ada interest gitu lah Mas. Oke. Ya kan? Satu interest yang sama lah ya. Satu interest yang sama. Nah kebetulan, oh ya ini kita suka basket, nggak mungkin nggak suka mainnya gitu kan. Oh ya ini suka bola, Liverpool. Ya udah kita main bola. Nah, habis main bola ada kegiatan lagi ya, lainnya apa? Basket gitu. Oke. Ada kegiatan lainnya di bumbu-bumbu ya aja Mas gitu. Oh. Karena udah chemistry keanggotaan member udah sangat dekat. Ya. Terus kayak antusias diri kan semakin akhirnya ketemu juga nih fans yang sama, semerah atau enggak sefrekuensi. Ya udah bahasnya ketemunya udah teman-teman lama udah kayak ya udah kita ini terus jadi semakin masif gitu. Dari interest yang sama. Kemudian berkumpul. Nah kemarin kan aku beberapa temanku yang tergabung dalam Big Red juga katanya ada apa itu ngumpul besar apa namanya? Gathering nasional. Gatnas di Bandung ya? Iya, itu adalah kayak semacam forum penyalur kita untuk ketemu senasional Mas. Senasional? Senasional. Orang-orang yang dibohongi Steven Gerrard itu? Wah, orang-orang yang dibohongin Voronin Mas. Orang-orang yang masih percaya Gerrard bisa ngangkat piala itu? Nah, kita yang masih percaya Opa Roy Hodgson itu adalah pelatih sekelas Mourinho Mas. kita coba mendukung membabi buta. Oke. Orang-orang yang orang-orang satu Indonesia berkumpul. Oh iya. Yang pernah melihat Steven Gerrard kepleset itu. Wah. Sakit sih Mas. Cuma wah itu seneng Mas. Seneng Mas. Orang-orang yang pernah bahagia di atas tangis 7-0 itu. Bahagia tangis yang bisa mengalahkan MU sering mungkin lah ya gitu. Enggak sering sih, cuma akhir-akhir ini aja. Akhir-akhir ini tapi 3 tahun 5-0, 4-0, 7-0. Sebenarnya dasar kebahagiaan kita sama nih Mas. Apa Mas? MU kalah udah selesai sih Mas. Udah kayak apa meme masuk goa atau enggak ngecengin Arman Maulana. Kang Arman ditunggu kedatangannya di sini ya, Kang ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang kalau Kang Arman udah captionnya udah liar ya. Atau enggak ya mungkin ada beberapa politikus statement emang salah ya saya dukung MU. Oh, gitu. Itu ya. Oke, Bapak Ravanelli itu ya. Bapak Ravanelli. Kita samarkan. Iya, kita samarkan dong, ya kan. Bener. Bapak Ravanelli. Mungkin Genzat nggak tahu siapa itu Ravanelli. Itu nggak tahu. Taunya kan Gerard Way-nya Michael Romance. Iya, dulu kan. Oke. Waktu Gatnas itu ada berapa membernya, Mas? Banyak, Mas. Hampir 300 orang. Satu Indonesia? Satu Indonesia. Oke. Sebenarnya Gatnas itu udah beberapa kali sih. Tiap periode pasti ada Gatnas. Nah, kebetulan periodenya saya kemarin di Bandung. Oh. Karena memang lahirnya Big Red itu dari anak-anak yang menetap di Bandung saat itu. Oke. Ya jadi anak-anak yang saat itu masih muda, mungkin kuliah kerja di Bandung gitu kan.
bikin yuk, bikin ya nama anak kuliahan kan kalau malam dulu belum ada handphone Mas. Belum ada handphone. Gimana ketemu pacar aja kan udah ketemu temen mana itu suka Liverpool gitu kan. Oke. Liverpool udah gabung gitu. Oke. Ternyata besar tumbuh bermula di Bandung. Orang-orangnya udah balik lagi ke rumahnya, balik lagi Mas ke Jakarta. Oke. Ya, akhirnya dibawa di Jakarta. Dimakin besarin lagi di Jakarta. Di Jakarta diluapin lagi. Oke. Coba bayangin Mas, ini coba bayangin. Enggak. Oke, boleh. Coba dibayangin dulu Resapi nih. Klub yang nggak ada pialanya. Klub yang zonasi sporternya bingung di mana. Ini bayangin kan, bukan tahan tawa kan ya? Oke, bayangin. Bukan tahan tawa nih. Tiba-tiba muncul Mas, menjadi fans klub pionir di Indonesia. Fans Eropa. Boleh tepuk tangan untuk Big Red. Tiga ya yang tepuk tangannya. Cuma sebenarnya mereka itu mengaktualisasi, ya udah kalau sedih nggak sendiri, intinya gitulah. Oke. Gitu. Para pendiri-pendiri itu kan. Iya. Mereka mungkin sedih duluan ya. Iya. Nah, berarti kan Mas Jaber ini melewati masa ke masa Liverpool. Iya. Dari Jaya, terus bobrok lagi, sempat bobrok Jaya lagi, sempat menemukan deadlock. Di ghostingnya. Habis itu Tumbuh harapan. Dan akhirnya kemarin penantian setelah 34 tahun apa? 32 ya pokoknya 30-an something lah ya. Akhirnya mengangkat piala Premier League. Tapi bukan juara Covid ya. Bukan. Jauh ya. Itu kan Liverpool emang juara ketika klub lain busuk kan. Nggak dibetulin deh. Tapi pendapat Mas Jaber sekarang tentang Liverpool yang sekarang dengan segala pembelian dan revolusi dari si Jurgen Klopp. Ya, sebelum masuk ke Jurgen Klopp kan kita tahu yang tadi kita ngomongin kepleset ya. Itu timbul harapan yang memuncak lah. Lebaran klimaksnya fans Liverpool ya kan. Tapi memang berkehendak lain, semesta berkehendak lain, akhirnya di stop dulu. Mungkin fansnya jangan terlalu glory dulu lah gitu. Ya kan glory milik kita. Iya, glory milik kita kan. Jangan terlalu ambisius banget lah untuk mengejar juara. Udah serahkan dulu aja. Ternyata memang masih banyak yang perlu dibenahi kan. Walaupun juara saat itu next year belum tentu Mas. Bisa langsung bapuk gitu kan. Iya betul. Pemain-pemain yang bintang-bintang keluar. Bahkan kita nggak pernah menyangka kalau Leicester bisa angkat piala Premier League. Nah itu juga sama tuh. Di saat klub lain bapuk. Iya betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Dan setelah kita lihat tayangan perjalanan si Leicester ini menuju victorinya. Banyak banget penaltinya ya. Jamie Vardy. Tapi MU sama Liverpool pernah bersaing juara Mas. Pernah? Ingat gak tahun berapa? Di bawah 2010 tuh. Di bawah 2010? Beda 1 poin kalau gak salah apa berapa poin tuh. Tapi Liverpool tuh jarang kalah Mas. Kalahnya banyakan MU, tapi Liverpool tuh hampir 10 kali seri. Oh, banyakan serinya. Bayangin, Mas. Sama kayak lawan City. Lupa aku. Lawan City itu beda 1 poin mulu. Oke. City, Liverpool nih Januari, Februari, Maret pemain-pemain bintangnya cedera, selesai. Ya. City langsung ngebut. Bus. Iya. Oke. Beda sama Arsenal yang gasnya habis di belakang tuh. Jangan ya. Jangan disebut. Oke. Jangan disebut itu. Iya pokoknya kita nggak usah disebut. Nggak sebut ya. Tapi kita sepakat untuk ketawa bareng. Ya mungkin fansnya juga kan antusiasmenya nggak salah kan. Namanya juga fans kan. Namanya fanatisme nggak bisa. Cuma kita tahu lah ya. Kita tahu bersama gitu. Klub yang satu itu gitu. Kita tahu bersama. Iya. Nah pas Klopp datang semuanya tuh rasa optimis tumbuh. Kayak I trust him gitu. Padahal kan dia tidak datang sebagai orang yang oke lah dia sukses di Dortmund. Cuman kan dia diberhentikan dari Dortmund itu kan ketika Dortmund juga lagi jatuh. Betul. Ya kan? Betul. Waktu itu sempat digoda si klub London Utara itu betul, ya kan. Betul. Desas-desusnya kencang betul. tuh ya. Tapi memang sebelum pindah ke Liverpool itu udah mention di awal kan. Dari sebelum pas Brendan Rodgers mau cabut itu udah Klopp tuh ngasih intuisi kan. Nepuk. 5. Iya kan. Yes. Pokoknya gitulah kasih. Kayak pokoknya kalau ada yang mendukung seorang kan dia
dia selalu ngasih intuisi gestur kan. Ya, Ya, pokoknya oke. gitu lah. Sebuah Iya kan? yang apa ya? Cocokologi. Cocokologi. Oke. Nah, kan klub foto dimegang kan. Oke. Oh, itu sakral, Mas. Pemain tuh, mohon maaf ya. Klub Mas aja nggak ada yang megang gitu. Sakral. Ada waktu itu. Ada ya. waktu itu. Iya. Satu orang itu yang waktu tragedi 7-0 itu. Tahu gak siapa? Wout Weghorst. Wout Weghorst waktu itu Pegang itu. nepok This is Anfield. Lupa langsung mainnya. Wah. Masuk lapangan buyar langsung. Mana Weghorst yang rival sama Messi waktu Belanda Argentina? Oh, ngeri banget Ya tuh, kan? Mas. Iya. Langsung. Tapi lawan salah langsung. Ya pokoknya Klopp akhirnya berhasil nge-build up Liverpool. Dia banyak sih Mas dari Oke. sisi kesehatan pemain, mental, asupan aja Klopp intervensi loh Mas. Oh iya. Oh iya jelas. Gak boleh makan Indomie juga. Nggak boleh makan soto karena kan santan. Dan jauh ya. Dan jauh ngapain? Pokoknya semuanya kecuali tidak infrastruktur enggak lah. Klopp enggak kayak Wenger lah ya. Oke. Kan. Cuma pokoknya tim gue maunya begini, gue maunya begini. Achievementnya akan setahun kelihatannya apa? Setahun pertama final kalah lawan Unai. Emery, spesialis UEFA. Gudi bening. Gudi bening. Tahun kedua udah ada tanda-tanda lah, ya kan. Oke. Minimal final udah final kecium lah lokal. ya. Ya. Final lokal udah masuk tuh Mas. Cium. Kalah lagi, kebangun mentalnya. Masuk final champion, kalah lagi, kebangun mentalnya. Madrid itu ya? Iya. Oke. Final terus Mas selama Klopp. Iya. UEFA, Carling. Ini ngomongin final ya, Iya. definisi final ya pokoknya. Walaupun kalah kebangun mentalnya. Juara Mas. Sama Tottenham ya? Iya. Oke. Gimana tuh perasaan? Seneng. Coba. Klopp yang tadinya harus gini, sekarang harus gini ya? Dia itu orang yang salah satu yang menunjukkan ekspresinya tuh dia kamera tuh interest lah terhadap si sosok ini. Karena ekspresif. Ekspresif. Jadi buat angle-angle di gambar itu bagus. Betul. Kalau di Itali kan dulu Conte kan. Wah, pokoknya Itali udah senotis itu kan. Nah, kalau Inggris udah tahu nih. Bahkan BPL udah mention sendiri, Klopp ambil. Khusus Klopp. Akhirnya diikutin kan. Pertama sih sebenarnya BPL itu diawali Mourinho kan. Bukan terlalu ini kan. Betul. Kalau Opa Fergie cool. Cool Cool tahu-tahu marah di ruang ganti. Marah dia kan? ngocehnya di ruang ganti. Ya. Tapi kalau Klopp enggak Mas. Wah apa itu lu. Mau ngomong yang penting lu semangat main deh. Gitu kan. Mau lu goblok lu semangat. Lu kejar bola. Lu digaji. Bahasa gitu kan. Yeah. Ingat yang gaji lu bukan rakyat. Iya emang bukan rakyat. Emang Mas. bukan rakyat. Yang emang gaji, lo kira yang gaji kan wali kota. Iya beda. Iya. Beda oke. Ingat ini. Akhirnya wah kebangun nih Mas mentalnya. Juara Mas. Itu udah ada tanda-tanda juara, epic comeback lagi Mas. Oh Liverpool 2 kali, MU belum kan? MU belum. Belum kan? Masih sekali doang, MU udah 2 kali. 3-0 jadi 4-0 Mas. Pemainnya siapa? Origi Mas. Divock Origi ya waktu itu. Shaqiri. Iya, Serdar Shaqiri. Pemain-pemain yang mungkin sama klub itu dicadangin dulu gitu. 3-0 jadi 4-0. Terlihat sekali bahwa ini judi bola bermain di situ. Iya harus lah Mas. Sesekali kan ngambil ini kan. Ya kan? Iya, oke. Kalau final lawan Spurs ya kita udah tahu lah. Ya. Supporter tuh udah tahu. Udah kita kayak sombong itu. Kita ngerayain juaranya di mana gitu. Udah tahu lah. Udah tahu waktu itu. Akhirnya juara kan. Udah selesai. Terus 2020 start. 2019 menuju 2020 kan. Start pertengahan jalan. Tapi posisinya udah peringkat 1 Mas. Oke. City semua bapuk. Ya. Itu 2 pertandingan plus City kalah udah juara Mas. 2 pertandingan. 2 pertandingan lagi menang. City 1 kali kalah udah juara. Iya betul. Ya, udah poinnya kayak gitu. Sampai ditentuin di pertandingan akhir itu bukan? Chelsea lawan Chelsea, City kalah lawan Chelsea. Iya. Akhirnya kan? Iya. Liverpool udah pasti juara karena menang terus gitu. Iya. Akhirnya dilanjutkan menang. Kita nggak bisa berpesta Mas. Karena posisinya stadion sepi. Betul. Iya kan?
Dan nggak boleh ada penonton waktu itu. Oke. Kita walaupun lagi ngos-ngosan hidup juga kan. Iya, betul. Tapi kan waktu itu kita cari penghidupan ya kan. betul, ada wacana akan ditiadakan kan, diberhentikan liganya. Di Cuma, saat Liverpool di atas waktu itu. iya, tapi yang protes bukan Liverpool doang saat itu. Liga-liga, ada beberapa liga protes, termasuk Italia kan protes. Iya. Itu kan keputusan sebenarnya ada di UEFA terus FA gitu kan, rekomendasinya. Akhirnya champion kan juga lanjut juga. Lanjut juga, tetap dilanjutin semua. walaupun tanpa penonton ya. Iya, akhirnya udah Juara itu. juara. Nah, Mas Jaber, ini kita akan tampilkan beberapa sosok nanti dari Mas Jaber memberi pendapatnya tentang sosok-sosok yang ada di foto ini gitu. Oke. Beri komentarnya lah. Waduh. Foto Erik ten Hag dan Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Tapi sebenarnya gimana ya? Ten Hag ini kayak apa sebenarnya? Sebenarnya dia melawan ekspektasi Mas sebenarnya. Kehadirannya itu melawan ekspektasi, tekanan dia. Susah gitu kan. Kalau dari Kloppnya kan udah tinggal ngebangun kan. Betul. Cuma memang target KPI dari Ten Hag itu di Liga Inggris dia emang cuma ingin seri sama Liverpool. Tapi betul. Tapi dia berhasil. Berhasil. Dari 7-0 ke 0-0 apa kita nggak merasa menang banget? Wajar dong kalau 7-0, 5-0, 5-0, 4-0 di Old Trafford, 5-0 di Anfield. Iya. 2-1 di Old Trafford, menang MU. 7-0 lagi. 7-0 di Anfield. Kalau cuma 0-0, wah mana nih yang kemarin 7? Wah gitu kan. Jadi wajar kalau, tapi 3 kata deh untuk Ten Hag dari Mas Jaber. 3 kata? 3 kata. Ten Hag ini, Ten Hag. Jangan Erik, Ted, dan juga Hag ya, jangan ya. Jenius. Ten Hag itu sebenarnya cerdas Mas. Kok sebenarnya? Kok sebenarnya? Bagaimana ini? Kok sebenarnya? Kalau dia kan belum membuktikan di MU. Belum terbukti. Bukan belum membuktikan. Iya, belum terbukti di MU. Okay. Kecuali dia sudah ada portfolio lain ya kan. Ya. Nah itu kan sebenarnya terus sebenarnya cerdas. Yang kedua boleh dua kata langsung gak sih? Boleh apa misalnya? Gagal paham. Mas, coba 3 kata untuk Klopp lah, ayo. Coba 3 kata untuk Klopp. Determinasi. Waduh, memuji nih kayaknya. Iya, aku suka Klopp. Gitu. Dari dia di Dortmund aku suka. Oh gitu. Tapi masalahnya kekalahan dengan Juve itu juga nggak bisa kumaafkan juga gitu loh. Kekalahan Juve di Champion itu parah loh. Parah. Sampai ada yang nangkep dia jalan kaki keluar stadion. Iya. Iya kan? Udah murung banget. Udah murung banget gitu. Determinasi. Yang kedua passionate, ekspresif banget. Yes. Yang ketiga adalah fan service-nya bagus. Fan service-nya bagus. Iya. Aku sering melihat Klopp itu sebelum mengangkat Piala Champions yang ke-6, itu dia selalu mengacungkan begini ke fans, ya kan? Kadang-kadang untuk dia mengakomodir ya. Dia tahu dia datang sebagai tamu. Betul. Ya kan. Kemudian bagaimana cara dia memeluk hati fans itu dengan mengingatkan bahwa kita ini raja di sini gitu. Betul. Ya kan. Dari nih sedikit ya, maksudnya nyebrang dikit. After Opa Fergie yang pelatih yang sudah mengambil hati fans siapa? Mengambil doang ya? Mengambil gitu. Bukan prestasi ya? Minimal ada walaupun dia gagal, semua kan dipecat. Iya, semua dipecat. Tapi minimal masih percaya gitu. Kalau dari setelah era Fergie, yang mengambil hati fans tapi nggak ngambil piala, ya Ole. Oh, legend. Ole lah. Ole, nggak bisa didebat itu. Van Hal sejenis apapun, Mourinho sejenis apapun, Moyes enggak sih? Enggak, maksudnya Moyes kan ditunjuk langsung gitu. Moyes ditunjuk. Penunjukan. Dia bukan caretaker lah ya. Bukan caretaker, dia kan orang yang ini nih, aku udah mewariskan tim juara. Tugasmu ya tinggal menstabilkan tim ini. Bener. Sebagaimana kamu menstabilkan Everton gitu. Waktu itu ya kan. Juga. Foto selanjutnya silakan. Wow. McTominay dan juga Dominic Szoboszlai. Sama-sama yang lagi bersinar nih Mas. Bersinar. Bersih. Sunlight.
McTom dan juga Sobo. Saya kurang ngikutin McTom sih sebenarnya. McTom itu julukannya adalah Scottish Pogba katanya. Iya. Udah bawa Pogba ya. Scottish Pogba. McTom, kalau Sobo dari Mas Jaber gimana? Wah, Sobo sekarang? Sobo ini dari sebelumnya apa ya dia? Dia di Leipzig. Ya. Nah, sebelumnya udah kelihatan. Udah muncul dulu. Muncul dengan selebrasi kirat. Iya, dia udah nggak tahu ya. Dia mencoba menyamakan atau Memang dia ngefans. Dia ngefans juga kan. Sebenarnya dia juga mention kan dia pernah ngefans. Ya. Cuma di Leipzig itu terlepas dia ngefans sama siapa, dia ingin di klub mana, cuma memang sudah kelihatan. Di Jerman itu udah kelihatan. Ya. Ini menurutku Sobo ini juga pembelian tersukses Liverpool tahun ini. Betul. Musim ini. Bukan berarti dia ngerubah banget. Betul. Bukan berarti Meka nggak bagus ya. Cuman kan Meka belum. Posisinya berbeda dari sebelumnya. Sama Klopp yang Sama dipegang Klopp dipegang beda. Betul. Dan dianya juga menerima kan. Endo juga belum lah ya. Endo ya udah, dia kan udah senior juga ya, termasuk dia udah senior sih hitungannya. Dia juga tahu dia bukan pilihan utama sih. McTom dari Mas Jaber. Kemarin dia sempet golin kan ya. Sempet, dia kan itu dia Scottish Pogba. Scottish Pogba. The Scottish Pogba. Scottish Pogba. Tapi kan McTom ini sebenarnya kan beberapa kali dia ngegolin karena kan sebenarnya posisinya dia di junior dulu kan striker kan. Striker. Nah, tapi nggak tahu deh kenapa ini. Kadang-kadang angin-anginan juga masnya yang satu ini. Tapi semangat sih dia. Kalau cuma modal semangat. Kalau ngomongin modal semangat, kapten Liverpool sebelumnya semangatnya juara loh. Tapi diolok-olok sama fans. Siapa ya? Yang pindah ke Arab. Oh. Loh iya semangat. Iya. Beneran. Kalau ngomongin betul. semangat, wah. Tapi beda ya, different tuh ya. Fans tuh kayak ngerasa gak boleh loh sama fans Liverpool sendiri kalau ngehina Gerrard. Nggak boleh. Gak boleh. Okay. Fansnya ya, fans Liverpool Gerrard bego, mohon maaf gitu. Iya. Gak boleh. Gitu. Tapi kalau Endo bego, ya udah gitu. Oh iya. Iya, ini di karakter fans Liverpool gitu. Oke. Ya, cuma saya bukan yang mengatakan itu. Oh, ada lah ya. Ada lah ya. Cuma semangatnya suka saya, semangatnya. Suka. Oke. Selanjutnya, foto selanjutnya. Ini apple to apple gak sih? Ya, apple to kacang polong. Apple to Xiaomi. Nyebut merek. Xiaomi. Iya. Ini ya dari ini dulu deh, mau salah nanti deh. Dari Højlund sendiri. Angin-anginan lah ya ini. Rasmus Højlund. Iya, angin-anginan. Tapi cukup mengikuti sebelumnya di Atalanta. Tapi dia Tenak suka banget sama dia sih. Tenak suka. Tenak suka banget. Suka dia. Mungkin belum bisa membuktikan aja. Tenak suka. Dia first choice ya. First choice selalu. Karena kan pilihannya antara orang ini, antara Rasmus atau duta jalan kaki nasional itu. Yang ngegolin ke gawang Everton aja loh. Ternyata aku jalan kaki bisa kok gitu ya kan. Iya, umpan gitu. dari Bruno kan gitu kan. Iya dia ekspektasinya memang gak perlu capek sih mas. Tapi waktu itu dia menggocek pemain back Liverpool. Waduh. Debutnya dia. Ngeri itu. Itu kayak passionate dia kan. Itu gak akan dilupakan itu. Itu gak akan dilupakan. Golden moment itu debutnya dia ke gawang Liverpool loh. Ingat itu. Kalau mau salah. Semakin dewasa. Mo Salah ini ajaib ya. Maksudnya dia di beberapa klub loh. Bukan bilang ke satu klub. Dia akhirnya menemukan performa terbaiknya ya di tangan klub ini kayaknya. Iya. Dia memang puncak karirnya di klub ya. Setelah di Chelsea dia tidak menemukan tesnya. Kan? Tesnya dibuang ke Fiorentina. Di Roma tuh udah gitu. Cuma karena dia klubnya tidak support. Iya kan. Ya. Pelatihnya juga kurang cocok sama stylenya dia. Cuma dia mencoba menganulir ekspektasi dari anggapan orang gitu kan. Akhirnya dia mencoba keluar kan dari maksudnya dari omongan-omongan itu kan, perbincangan itu. Akhirnya dia munculin diri sendiri. Akhirnya Liverpool melihat ya udah. Intinya salah semakin dewasa lah. Semakin dewasa. Oke. Itu tadi kita sudah mengakhiri babak pertama. Nah, sekarang kita akan masuk sesi yang namanya sesi turun minum. Kita boleh saling minum-minum dulu. Minum-minum dulu sambil kita membahas selewat-selewat berita, dan singkat-singkat aja kita mengomentari berita-berita yang update saat ini.
Yang pertama ada Jordan Henderson yang dikabarkan belum digaji sama klub Arab Saudi Al Ettifaq. Nah ini legend kan sekarang dia sudah dikonfirmasi oleh si Fabrizio Romano. Iya pindah ya. Bergabung ke Ajax Amsterdam. Jordan Henderson usia berapa sih? Masih di prime-nya menurutmu? 30-an. 30-an ya? Sama kayak Ronaldo dia. Beda tipis lah sama Ronaldo. Cuma bedanya memang Ronaldo masih prima. Masih stabil lah bahasanya. Masih stabil. Nah kalau kepindahan Jordan Henderson ke Ajax menurut Mas Jaber gimana? Support atau bagus sih, dia semangatnya bisa menularkan si pemain-pemain muda Ajax. Oke. Gitu. Ajax tuh kan saat ini kan range umurnya sama kayak Arsenal. Muda-muda. Oke. Jadi di satu tim itu harus Mas, harus ada kayak support leader gitu loh. Walaupun dia bukan kapten ya. Dia memberikan moral lah ya. Moral dan experience lah. Maksudnya experience dia pernah, saya pernah juara, menggapai juara tuh seperti ini. Intinya gitu lah. Kalau dia pindah itu gara-gara apa ya udah. Berita-berita juga udah banyak. Banyak. Yang simpang siur juga banyak. Ada yang bilang karena keluarga. Nggak betah Mas. Nggak betah di. Ya namanya juga kalau orang biasa ke klub kan tiba-tiba masuk masjid ya susah juga Mas. Gitu. Suara azan di mana-mana. Betul. Kalau mungkin kalau Neymar atau Gerrard penthouse-nya bagus mungkin kan di atau Benzema kan udah malah semakin semakin senang dia. Si Firmino juga nggak betah Mas. Oh iya. Iya, cuma sama dia apalagi Firmino sangat berseberangan, maksudnya dalam urusan yang lain dia kan beda gitu, tapi dia dibetah-betahin kan. Oke. Fasilitas dan lifestyle. Oke. Anak Britania tiba-tiba ke Timur Tengah kan. Gimana tuh? Mungkin ada alasan berbagai alasan lah ya. Ragam alasan yang kurang menjadi harusnya ke Amerika dia. Mungkin bisa cocoknya gitu. Yang kedua, ini Lionel Messi kembali menjadi pemain terbaik FIFA 2023. Ini FIFA game ya, bukan? Bukan, FIFA 2023. Lionel Messi terpilih menjadi pemain terbaik FIFA 2023 mengalahkan Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Kita masing-masing apa? Masing-masing lah. Masing-masing. Dari Mas Jaber dulu deh. Kayak no choice aja lah. Cuma ya kayak mau cepet aja gitu ya. Panitia mau cepet lah gitu ibaratnya. Kayak gak mau ambisi nyari siapa figur baru gitu kan. Figur banyak Mas. Maksudnya regenerasi harus ada gitu. Dihuni sama Ronaldo sama Messi Ronaldo. Capek Mas. Aduh gitu. capek. Iya capek. Kita sebagai penonton dan kita ini. Padahal dunia bergerak loh. Dunia bergerak tapi FIFA nggak mau capek gitu. Memilih untuk tetap tinggal di Ronaldo Messi terus ya. Tolonglah FIFA. Habis ini. Capek banget. Gitu. Ini terakhir aja lah buat Lionel Messi. Bukan berarti dia tidak bagus dan bukan berarti kita benci juga ya. Dia gini. Dia itu dapat Piala Dunia kan. Maksudnya itu pasti barometernya itulah penilaiannya. Klub apa dia di klub dibuang itu kan. Iya kan. Udah tidak dibutuhkan maksudnya. Oke. Cuma ya karena dia dapat Piala Dunia emang udah waktunya gitu. Udah waktunya pas. Tapi bukan berarti dia menjadi best of the best gitu. Harusnya sudah mulai di. Iya. Ya Kylian Mbappe bagus. Ya kan? Mbappe ngebawa Perancis Mas. Mengangkat Piala Dunia di usianya yang baru 17 tahun. Bayangin tuh, maksudnya anak sekarang gimana sih Mas? Satu negara gitu. Kita ngomonginnya satu klub, satu negara tuh bergantung di pundak dia Mas. Betul. Beda ya. Kalau Argentina Messi memang kita udah anggap dia udah layak legend gitu. Cuma si tim-timnya itu teman-temannya kan pengen ayo kita dukung Messi juara gitu kan. Egois di dalamnya masih udah redup gitu. Justru di mana orang muncul dari ombak yang nggak tenang gitu. Maksudnya laut yang tidak tenang itu lebih harusnya ke sorot ya. Maksudnya harusnya ke sorot. Saya setuju itu. Kayak bukan dukung si Haaland. Tapi Haaland muncul di saat dia di reputasi klub Inggris kan kita tahu ya. Maksudnya dia hajar-hajaran tapi
dia bagus gitu. Betul. Tapi memang belum waktunya. Belum waktunya. Kalau Haaland masih beberapa step lah harus dilangkahi. Betul. Kalau Kylian Mbappe mungkin harusnya bisa jadi satu pertimbangan. Harusnya. Bukan berarti dukung Prancis ya, saya bukan Prancis banget, cuma tapi harusnya waktunya sih. Udah harusnya memikirkan regenerasi ini. Nah, di babak kedua kali ini saya dan juga Mas Jaber akan saling memilih starting 11. Nah, ini anggap aja mungkin pernah punya harapan seandainya pemain MU atau pemain Liverpool ini gabung ke klub kesukaanmu. Jadi Mas Jaber memilih setiap posisi ya. Biar kita cepet aja ya. Di setiap posisi kiper gitu, siapa? dari back, dari MU. Dari belakang. Oke. Dari MU ya. Dari MU. Kalau aku Liverpool. Oke. Ini agak berat nih. Agak berat. Ini menentang ideologi nih namanya. Loh, tapi mengakui gak ada, ayo mungkin gak mengakui ya, tapi 1, 2 ada Mas. Masa? Iya, tapi kalau 11 mah loh, namanya kita. Loh ya enggak, maksudnya dari. Ya gak apa-apa lah, kalau buat lucu-lucuan lah. Iya, gitu dari 11 ya, misal kiper siapa, back siapa, tengah siapa. Pemain MU gitu. Pemain MU. Mohon maaf murtad sedikit lah. Iya. Tapi katanya kalau dari Mas Jaber, katanya kalau back tuh pasti Patrice Evra ya. Katanya. Enggak. Katanya tadi bilangnya gitu. Fans Suarez, mohon maaf fans Suarez. Bukan mencederai harapan. Kalau Mas Jaber sendiri, kiper, the greatest keeper MU. Aduh nih, yang seru tuh sebenarnya Bartes nih. Itu karena flop. Kalau Schmeichel kan terlalu standar banget kan. Kalau Van der Sar udah pasti gitu kan. Oke. Gini aja. Kita kerucutkan 3 nih. Oke. Dari Mas Jaber pilih ya. 3 dari kiper MU nih. Ya. Fabian Barthez. Tim Howard. Victor Valdes. Iya. De Gea. Orang gak ada pilihannya itu. Ya gimana? Ya. Kita juga nih ya Mas ya. Kalau Liverpool lawan MU, fans Liverpool tuh melihat De Gea, anjing nih kiper nih jago banget serius. Iya. Ini sebenarnya kiper apa sih nih? Betul. Coba Mas lihat cuplikan De Gea nge-save dari pemain-pemain Liverpool. Dari sudut mana aja. Sekarang bayangin kita punya Onana. Ini kayak Liverpool punya Karius gimana? kita pengennya waduh keren tapi deg-degan nontonnya. Kiper Fabian Barthez. Kalau back selain Patrice Evra ya, back Rio Ferdinand. Oke. Lucu apa gimana? Enggak. Lucu. Saya banyak yang memilih Vidic sih pasti. Vidic lebih settle sih dia. Rio atau Vidic? Rio tetap Rio. Oke. Rio. Selain Patrice Evra tentunya ya. Kalau Patrice Evra kan kamu suka banget gitu kan. Nanti kalau lagi deadlock tolong kasih pilihan ya Mas. Oke. Pemain tengah. Aduh nih gini nih Mas. Nih tengah MU ada terus setiap generasi. Iya. Ada Schneiderlin. Ada Schweinsteiger. Ada Di Maria. Yang orang Asia siapa? Dong Fang Zhou. Korea. Park Ji Sung. Nah, tapi enggak. Ini kalau ngomongin tengah sebenarnya definisi tengah walaupun tengah agak ke depan, agak ke belakang. Orang yang suka sepak bola susah menepis suka nih orang sih Mas. Suka. Kayak gini, analoginya begini Mas. Orang kalau kita hidup di 90-an, pasti tahu basket itu Jordan. Betul. Iya kan? Iya kan? Nah, tiba-tiba orang di 90-an tahu itu sepak bola Beckham. Oke. Nggak bisa Mas, nggak bisa terlepas gitu. Iya. Sepak bola siapa? Roberto Carlos. Nenek-nenek nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Walaupun di setiap tayangan Planet Football pasti ada tendangan bebasnya ya. Bener. Apalagi saat itu kan zaman Inggris Raya boyband lagi menjamur. Iya. Backstreet Boys ya kan. Westlife, Boyzone. Ngeri banget. Tiba-tiba ada kelas 92. 92. Class of 92. Aduh. Pop icon lah ya. Pop icon. Tengah David Beckham. Roy Keane enggak? Terlalu matador Mas. Barbar. Terlalu barbar. David Beckham. Oke. Striker. Ini striker nih. Ini pilihannya antara enggak sih. Tapi jujur
ini opini pribadi tuh buat Michael gua. Owen? Enggak. Oh enggak. Nistelrooy Mas. Dia mematikan banget. Ruud Sumpah. van Nistelrooy. Parah Mas. Buat gue ya. Maksudnya ini boleh didebat ya. Oke. Cuma nih kayak striker tiba-tiba bola mentok tiang ada dia aja. Ada dia. Iya. Dan dia kayak, Tiba-tiba teman ngumpan mana tuh ada dia aja tuh. iya betul. Betul. Waktu itu eranya memang derby England, Liverpool, Manchester. Derby England. Iya betul. Tapi kan saat itu yang lagi naik Arsenal. Arsenal, betul. Gue ngeliat Nistelrooy Menggocek-gocek, Parah, meliuk-liuk. parah. Kakinya panjang. Iya, terus dia kan juga sama fans Liverpool kan nggak pernah offense dia. Oh, gitu. Maksudnya ya, gue juga. Jadi gini, kriterianya tadi itu 4 ini yang nggak bukan. pernah offense ke Liverpool doang. ya salah satunya ya. Nggak cuma kayak bermainnya karena sepak bola aja, bukan karena ada unsur lain gitu. Dia Dia emang Arsenal dia. cinta sepak bola banget. Betul. Maksudnya Van Nistelrooy itu. Jadi gini, kalau di Liverpool kan ada fans Liverpool, ada fans Belanda juga tuh. Oh iya. Iyalah. Bukan Spanyol. Oh, ngapain Spanyol? Jauh banget itu. Oke. Spanyol fansnya enggak. Sebenarnya kan ada fans Inggris lebih banyak pasti. Fans Prancis mah dikit lah. Iya. Fans Belanda ada beberapa. Nah itu kalau ngomongin ya, ini boleh dibantah juga ya. Iya. Cuma mohon maaf gitu senior. Tapi Terserah kalau Nistelrooy kayaknya oke lah. Oke, paling oke tuh ya. The greatest striker MU. Iya, ini ngomongin striker ya. Kenapa enggak Sebenarnya- Wayne Rooney? Lebih ke Evertonnya. Dia lebih milih biru Mas kalau di itu Liverpool. bagus itu. Kalau dari Mas siapa? Kalau kiper, Heeh. ini agak lucu tapi Enggak, ini senaturalnya Iya. fans MU kan. Jersey Dudek. Ini ngeledek apa gimana Mas? Enggak. Saya minum nih Mas. Enggak. Oh iya. Dulu itu aku 2000. Emang MU nggak pernah dapat kiper yang meliuk gitu Mas? Itu dia. Loh, bukan tanpa alasan loh dia iya. habis itu dibeli Madrid loh. Ya kan? dari buat cadangan. Ya bukan cadangan. Tapi kan masa iya sih kalau nggak jago dia dibeli Madrid gitu. Di Madrid buat cadangan. Iya, Jersey Dudek. Iya. Kalau kiper ya. Iya, kalau kiper. Liuk-liuknya untuk Liuk-liuk. ya mungkin sekarang generasi sekarang lebih kenal sama Emi Martinez Iya. atau siapa gitu kan. Kiper yang meliuk-liuk dan bisa menggoncang mental lawan di depan kotak penalti gitu. Asik. Itu Jersey Dudek tuh. Kalau Karius aku kurang suka. Sebelumnya ada Westerveld tuh kalau enggak. di Liverpool tuh. Enggak. Udah sebelumnya ada David James lagi gitu. David James? David James. Kiper Inggris itu. Yang lucu juga, Lucu. banyak blundernya. Loh, kiper Inggris mana yang nggak lucu? Iya, semua lucu sih emang. Sorry fans Inggris, saya juga sebenarnya. Saya juga fans Inggris. Loh, Iya. rata-rata fans MU dan fans Liverpool itu ketemu di ngefans sama timnas Inggris. Nonton timnas Inggris. Nonton Iya, timnas Inggris. bener. Aku sama Joshua Suherman, ya. Itu Banyak Mas. fans Inggris. iniannya Liverpool MU rival. Oh, iya. Tapi kalau Cuma soal di Inggris udah kita satu. yes, gitu. Back Virgil lah. Virgil van Dijk, udah terbaik itu. Terbaik. Saya nggak suka Semi Hyypiä, saya nggak suka siapa lagi namanya apa yang matahin Carragher. kakinya Alan Smith? John Arne Rice Rice. itu kan kiri dia, kiri. Iya. Bukan sentral ya, Iya. tapi dia keren emang. Keren ya kan. Ya cuma memang kayak oportunis gitu lah gitu. Betul. Virgil tuh aku suka. Terbaik menurutku. Pembelian terbaik setelah Sobo. Tapi lebih dulu lah ya. Iya, si- lebih dulu. Padahal dari klubnya dia harga mahal sendiri tuh. Southampton ya? Klubnya- Iya. Southampton ya, dia dari Southampton. Harga mahal banget tuh. Waktu itu kayaknya sempat dilirik klub besar kayaknya, tapi Iya. dia lebih milih Liverpool. Iya, dia juga sebenarnya dia nggak ngefans sama Liverpool, cuma dia interest aja lah. Prospek lah ya. Prospek, pasti namanya naik. Akhirnya kan dia di Belanda dapat hasil ya kan, dia kapten gitu kan, pemain ini. Iya. Belanda juga backnya keren-keren Betul. kalau ngomongin, tapi kan di timnya masing-masing nggak dapat tempat utama. Cuma Virgil keren lah. Susah juga dilewatin dia. Iya betul. Kalau tengah, aduh antara Dari dua. tadi udah kebanyakan ngeledekin yang Iya kepleset loh. Antara dua aku. Ini Siapa? yang kepleset itu Stevie G, sama satu Xabi Alonso aku. Oh, Itu dua itu aku. Sabi sama Sabi sama itu Stevie. Sabi sebenarnya dia kayak kalau Beckham kan lebih ke the footballnya kan Iya. gitu kan. Nah, kalau Sabi itu kayak klub yang didatengin dia pasti semua fans cinta sama dia. Iya ya. Di sebelumnya di
Dia kan habis Liverpool Sociedad, di Sociedad. Sociedad kan Liverpool terus baru ke Madrid. Ya. Ke Madrid baru ke Munchen. Munchen, ya betul. Nah, dia itu berguru sama pelatih-pelatih hebat. Makanya dia jadi pelatih hebat. Iya dari zamannya Benitez, Rafa, Ancelotti ya? iya, Ancelotti, Mourinho, ke Pep. Keren. Sabi, antara Sabi sama Stevici. Ya kalau 60-40-nya 60 ke Sabi, 40-nya ke Stevici. Menurutku nggak bisa ada yang ngalahin leadershipnya Steven Gerrard di final Istanbul ya. Nih, anak lokal deh. Anak lokal. Meskipun ya kenapa sih memilih Liverpool? Ya kan karena fans ininya. Hampir pindah loh dia. Iya hampir pindah dulu loh. Jersey-nya dibakar loh. Iya dulu ya sempet ya. Jersey-nya dibakar sama fans Liverpool. Tapi gak jadi. Rumahnya disamperin. Kemana waktu itu dirayunya Madrid? Chelsea. Oh Chelsea. Wah, hampir deal. Hampir deal. Bayangin. Hampir deal waktu itu. Itu Mourinho statement di media mana-mana. Kalau seandainya dia bisa ngelatih Gerrard dan Lampard dalam berbarengan, itu prestasi terbesar puncak kejayaan dia sebagai pelatih. Yang tidak bisa disamai pelatih manapun di timnas Inggris. Ya kan menggabungkan dua icon itu kan nggak bisa. Iya kan? Dua icon di Inggris Raya ya. Di Inggris Raya. Di Inggris Raya itu udah mustahil. Kalau striker, aku Fernando Torres. Di Liverpool ya. Jangan bahas Torres di Chelsea, itu apinya meredup itu. Torres itu hanya bisa menyala ketika dia berjersey merah. Gak ada obat sih dia di Liverpool. Gak ada obat. Tapi blundernya di depan gawang De Gea yang sudah ditinggalkan kosong melompong itu tidak akan kulupakan sih. Yang di Chelsea, dia udah menggocek De Gea loh. Gawang. Gitu. Ditinggal pakai kiri soalnya. Pakai kiri. Ayo. Iya. Bagus deh, bagus. Ini kalau komentarin Torres ya. Iya. Kalau komentarin Torres dia tuh kan Atletico kan. Dari Atletico masih 19 tahun udah kapten. Oh ya. Anak lokal dia ya? Anak lokal. Lokal Madrid dia. Lokal Madrid. Pindah ke Liverpool. Di bawah Rafa. Kan. Ya kan? Diyakinkan kan. Bahasa Inggris agak-agak masih ngomongnya sama Riera belum datang kayaknya. Pokoknya Sabi. Ngobrol-ngobrol nih kan. Udah. Diyakinkan Gerrard dijadiin IMF, striker Torres sendirian dia. Bener-bener sendirian. Striker top skor dia. Bener-bener sendirian. Setelah itu masih ada Suarez ya, tapi aku gak suka Suarez sih. Suarez kan ya karena menggantikan peran si itu Dalglish kan, Suarez Dalglish. Iya, kalau aku gak suka Suarez. Terutama konfliknya dengan Patrice Evra. Apapun itu ya. Ya, udahlah. Tapi kalau Torres setuju Mas ya? Striker terbaik Liverpool? Setuju. Kalau salah satunya lah ya. Setuju. Salah satunya. Banyak yang setuju. Ya banyak yang setuju ya. Mau Torres. jadi fans Liverpool? Enggak lah, ngapain. enggak ngapain. Maksudnya namanya cinta enggak bisa. Semudah itu berganti itu enggak bisa. Bukan ngapain. Maksudnya nanti tolong diedit ya. Enggak, kalau aku enggak apa-apa kayak gitu. Sudah biasa. Ini omongan ini ketahuan banget nih orang-orang yang hidup di zaman saat 90-an gitu. Kalau enggak gitu enggak nemu gitu. 2000-an gitu. 2000-an kan bacaan kita sama lah. Iya, mungkin tabloid soccer juga lah. Tapi ada nih Mas anak Pikrets nih. Seumuran saya iya. Dia 2005 ke bawah dia suka Arsenal. Loh, beneran. Dia kebayang dia suka Arsenal. Dia emang nih, saya suka Arsenal. Oke. Tiba-tiba Torres datang dia move. kayak ya udah pindah gitu. Oke. Tapi emang 1001 Mas ya. Kita antar MU Liverpool susah Mas nyarinya. Susah. Itu nggak mungkin. Itu kalau di lokal mohon maaf gitu ya. Kalau Persija Persib kan agak-agak susah kan. Betul. Agak mau orang Bandung pindah di Jakarta tiba-tiba suka nggak mungkin kan mau balik. Kita tadi udah memilih setiap posisi. Honorable mention. Ada nggak satu pemain yang sebenarnya dia bisa nih masuk di starting 11 tapi kayaknya masih kalah gitu. Kalau aku siapa ya? Bisa Luis Garcia. Kalau aku.
harusnya bisa nih masuk nih. Cuman kan waktu itu dia penyerang juga ya. Iya kan? Masih kalah gemilang lah waktu itu. Dia di belakangnya Torres. Iya, nomor 10. Ditempatin di belakangnya Torres. Kalau Mas dari Mas Jaber, honorable mention. DMU kan? Iya. Tak kasih pilihan? Enggak sih, cuma Jesse Lingard? Paul Pogba? Pemainnya era mana aja kan? Iya, era mana aja. Ya pasti si itulah King Eric. Terima kasih. Nah, itu tadi penonton ya. Perdebatan seru kami atau ya yang penting kami nilai seru sendiri lah ya. Yang menurut kita ada rivalitas antara MU dan Liverpool. Harus dibumbui gitu. Harus melihat jangan berdamai soal itu. Betul, nggak pernah berdamai dan setiap fans Liverpool pun tahu ketika MU kalah aku tidak akan masuk gua. 7-0 aku dibantai, aku tetap melayani siapapun yang membuat jokes 7-0 di Twitter. Aku akan setia menyerang, tapi kalau Liverpool kalah siap-siap semuanya ya. Nah, ini dipanggilnya outsider. Kalau penonton di sini dipanggilnya outsider. Outsider bukan yang pang itu ya, bukan. Karena bukan. SID kan. Halo outsider. Halo outsider, nah itu. Nah, nonton dan subscribe. Okay. Dan juga share juga ya. Sebelum kita pamit, kita mau ngucapin terima kasih buat Studio 36 BSD yang sudah nyediain tempat keren ini. Wow, enak tempatnya. Buat kalian yang mau bikin podcast, menyaingi podcast kita, kita bisa gunain studio ini. Alamat dan kontak bisa dilihat di bawah ini. Ini rekomen banget tuh. Rekomen banget untuk parkiran luas. Luas ya kan. Kalau ada kafe betul sebelah, ya kan? Kalau capek katanya ada tempat, tapi nanti kita obrolin di kamar mandi kamar mandi kan ketemu air. Betul. Saya Yusril Farzia pamit, Mas. Saya Agung Jaber. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share. Oke, thank you.